Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di sini di kisi-kisi kelas 8 untuk matematika ya. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 5, 3 buah bilangan membentuk barisan aritmatika. Jumlah ketiga bilangan tersebut 21 dan hasil kalinya 315. Bilangan terkecil adalah. Nah, untuk soal-soal seperti ini ya, biasanya ada yang berubah, itu ada yang terkecil, ada yang terbesar, kemudian ada bilangan yang di tengah-tengah. Nah, seperti itu ya. Karena ini ada 3 bilangan, bilangan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, langkah pertamanya adalah kalau dapat soal seperti ini, kita misalkan dulu bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiganya ya. Nah, bilangan kedua dulu ya, atau yang di tengah-tengah kita ibaratkan dengan A. Maka bilangan pertama itu adalah bilangan kedua dikurang B, bilangan ketiga yaitu A ditambah B. Kenapa seperti itu? Karena di sini ada petunjuknya, yaitu barisan aritmatika. Nah, yang kita ingat adalah barisan aritmatika adalah setiap sukunya, setiap bilangannya yang berurutan itu selisihnya itu adalah sama ya. Bilangan pertama dan kedua itu selisihnya B, bilangan kedua dan ketiga itu selisihnya B. Nah, ya, jadi bedanya atau selisihnya itu konsisten. Di sini petunjuknya ada cluenya, yaitu jumlah ketiga bilangan tersebut yaitu 21 dan hasil kali ketiganya adalah 315. Kita konsen ke jumlah ketiga bilangan dulu ya. Bilangan pertama, kedua, ketiga ini dimisalkan ya. Kemudian jumlah ketiga bilangan adalah 21. Kita bikin kalimat matematika, yaitu bilangan pertama ini tadi ya. Nah, bilangan kedua ditambah bilangan kedua ini ditambah bilangan ketiga ya. Nah, jadi jumlah ketiga bilangan adalah 21 sama dengan 21. Nah, A dikurang B ditambah A ditambah A tambah B. Oke. A ditambah A ditambah A 3A ya. Kalian sudah belajar tentang persamaan linear satu variabel di kelas 7. Nah, persamaan linear satu variabel itu biasanya ada yang suku sejenis. Nah, A dengan A itu bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan. Syaratnya asal sejenis. Nah, sekarang B dengan B ini dijumlahkan ya. Nah, kenapa di sini enggak ada? Karena di sini ada minus B ya, atau dikurang B. Karena konsep sebenarnya itu adalah ditambah minus B. Nah, seperti itu. Jadi pengurangan itu adalah penjumlahan dengan bilangan negatif. Nah, ketika minus B ditambah B berarti penjumlahan dengan inverse-nya. Nah, maka hasilnya 0. Berarti di sini 3 tambah 0. 0-nya tidak dituliskan karena 0 adalah identitas dari penjumlahan. Nah, makanya 3A sama dengan 21. Maka A 21 dibagi 3 hasilnya 7. Jadi nilai A adalah 7. Nah, berarti bilangan kedua sudah kita ketahui, yaitu 7. Kemudian kalau kedua yaitu hasil kali ketiganya ya, 315. Maka bilangan pertama ya, kemudian dikalikan bilangan kedua, dikalikan bilangan ketiga. Nah, di sini kalimat matematikanya ya, itu sama dengan 315 ya. Dan kita substitusikan juga nilai A-nya yang kita dapat tadi, yaitu 7 ya. Dimana A-nya adalah 7, maka 7 dikurang B dikali 7 dikali 7 tambah B ya. Nah, 7 yang ini saya pindah ke sebelah sini ya. Karena hubungannya ada perkalian, maka kalau pindah ruas menjadi pembagian ya, jadi pembagian nih. Nah, selanjutnya dari sini, nah ini kan ya. Nah, kalau ada minus kemudian plus ya, saya ingatkan kembali lagi. Nah, kalau nanti kalian ketemu, ini juga nanti pembelajaran di kelas 9 juga nanti ketemu, A ditambah B ya dikali ya A dikurang B. Nah, ini kalau hasil cepatnya itu adalah A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 ya, dikurang B pangkat 2. Itu adalah hasil yang paling
yang paling cepat ya. Nah, hasil yang paling cepat adalah itu. Nah, makanya di sini langsung 7 pangkat 2 dikurang B pangkat 2 ya, karena A nya tadi 7 ya. Nah, 315 dibagi 7 itu adalah 45. Nah, 7 pangkat 2 49, kemudian ini minus ya. 49, 45 dikurang 49 ya. Nah, ini pindah ke sini jadi pengurangan. Ini tetap minus, hasilnya minus 4. Nah, minus coret sama-sama minus ya. Atau dikalikan negatif 1 dua-duanya, bisa juga dikatakan seperti itu. Maka hasilnya nanti kalian dapatkan adalah B sama dengan 4. Nah, B sama dengan 4 ini kalau diakarkan ada dua kemungkinan ya, ada dua kemungkinan karena kita tahu sendiri kalau 4 itu diakarkan itu ada dua ya, yaitu 4 itu kan bisa dihasilkan oleh perkalian 2 dikali 2 pangkat 2 pangkat 2, atau bisa juga dari apa, negatif 2 pangkat 2. Maka ketika 4 ini diakarkan ya, nah maka ada dua kemungkinan, yaitu 2 dan negatif 2. Nah, dari sini A nya 7, B nya ada dua kemungkinan, maka bisa kita buat permisalannya di sini ya. Kita ambil yang positif, kita ambil juga yang negatif. Nah, sisi sini kita ambil B sama dengan 2, sisi yang sebelah sini kita ambil B sama dengan negatif 2. Bilangan pertama, maka A dikurang B, 7 dikurang 2 sama dengan 5. Bilangan kedua 7, bilangan ketiga 7 tambah 2 9, berarti 5 7 9 ya. Oke, berurutan ya. Nah, sekarang kalau misalkan negatif 2, nah itu A dikurang B, 7 dikurang negatif 2, jadi tambah ya. Nah, 9, bilangan keduanya 7, A tambah B, 7 ditambah negatif 2, hasilnya 5. Sama saja ya, cuma urutannya yang berbeda. Nah, maka bisa kita lihat di sini hasilnya adalah, nah, hasilnya ada 975 dan 579. Karena pertanyaannya adalah bilangan yang terbesarnya adalah 9, bilangan terkecilnya adalah 5. Jadi tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah yang terkecil, maka jawabannya adalah 5. A jawabannya ya. Nah, kemudian untuk soal berikutnya, nah yang ini silahkan dicoba di rumah ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, seorang anak menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap pada bulan pertama sebesar 50.000, bulan kedua 55.000, bulan ketiga 60.000, dan seterusnya. Besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun adalah, oke. Sekarang saya tanya, ini apakah konsisten kenaikannya? Iya, konsisten ya, karena di sini ada dikatakan selisih kenaikan tabung antar bulan tetap artinya konsisten. Nambahnya berapa sih? Oke, 50.000 ke 55.000 ke 60.000 dan seterusnya ya. Berarti bertambah berapa? 5.000. Konsistennya 5.000. Nah, sekarang 2 tahun. Tabungannya selama 2 tahun. Nanti bisa aja nanti apa? Yang ditanyakan itu dalam bentuk hitungan bulan. Misalkan 16 bulan, 17 bulan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi tinggal kita kalikan ya. Nah, besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun. Oke, kalau besar tabungan ini kan 50 ditambah 55 ditambah 60 dan seterusnya selama 2 tahun. Ini adalah pakai rumus SN. Kenapa pakai rumus SN? Karena dinyatakan jumlahnya, jumlah totalnya dari nabung pertama, nabung kedua, ketiga, dan selama 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? Sini dikatakan 24 bulan. Maka yang ditanyakan itu adalah S24 ya. S24 ya. Nah, seperti itu.
Ini bisa didapat dengan dua cara, dengan rumus yang ini atau dengan rumus yang seperti ini. N per 2 dikali A ya ditambah UN, yaitu suku terakhir. Nah, bisa dengan cara seperti itu. Kalau ini dengan dua langkah nih. Suku pertama sudah kalian dapatkan 50.000, kalian cari suku kedua aja lagi ya. Suku kedua gimana caranya? Pakai rumus UN ya, yaitu A tambah N kurang 1 kali B ANIP ya. Nah, tapi bisa juga kita langsung pakai rumus yang di bawah ya. Pakai logika juga bisa sebenarnya ya, tapi perlu waktu ya. Nah, di sini formulanya sudah siap. 24 dibagi 2 12. 2 kali 50.000 itu karena tabungan awal 100.000 jadinya. 24 dikurang 1 ini karena N-nya tadi ya, S24 ya. Nah, jadi 24 kurang 1 23. B ini adalah selisihnya ya. Selisih per bulan 5.000. 23 kali 5.000 115.000. Ingat ya, kalau ketemu yang seperti ini perkalian dulu diutamakan. Kalau ketemu yang seperti ini di atas yang dalam kurung diutamakan. Diutamakan itu artinya dihitung terlebih dahulu ya. Nah, untuk menghindari ketidaktelitian. Kemudian 100.000 ditambah 115.000 hasilnya 215.000. Jadi 12 kali 215 itu hasilnya 2.580.000. Jadi besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun adalah 2.580.000. Nah, seperti itu. Kita cek ada nggak jawabannya sih di situ. Ada nggak 2.500? Nah, ini ada ya. Nah, D jawabannya. Oke, selanjutnya nah, kalau yang ini kan setiap 3 bulan ia mendapat kenaikan gaji 150.000. Nah, selama 2 tahun. Gaji karyawan tersebut pada bulan ke-25. Nah, hitung nih, pas bulan ke-25 dia sudah naik gaji apa belum? Ya, setiap 3 bulan ia mendapat kenaikan gaji. Jadi bulan pertama ya, bulan pertama gajinya sekian ya. Kemudian bulan keempat baru nambah 150. Kemudian bulan keberapa lagi? Iya, bulan ke-7. Kan 3 bulan sekali ya. Bulan pertama gajian awal tambah 3 4 tambah 3 7 tambah berapa lagi? Tambah 3 10 ya. Tambah 3 berapa lagi? Nah, bulan ke-13. Nah, ini gaji 13, kemudian tambah 3 16 ya. Kemudian berapa? 19 ya. Tambah 3 terus. Kemudian tambah 19 tambah 3 22. Nah, 22 tambah 3 25. Nah, pas bulan ke-25 dia mengalami kenaikan gaji. Nah, hitung nih. Hitung. Naiknya berapa kali? Ini naik sekali, 1 ya. Nah, ini naik lagi 2. Ini naik 3 4 5 6 7 8. Nah, berarti naik 8 kali dia. Nah, 180 kali 8. Nah, sudah dapat 180 kali 8, baru jumlahkan dengan yang ini ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi di sini ada pengecualian ya, ada pengecualian. Nah, kenapa seperti itu ada pengecualian? Di sini ada batasannya selama 2 tahun. Sekarang 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan ya. 24 bulan 2 tahun ya. Nah, ini bulan ke-25. Berarti dia nggak naik gaji. Ya nggak? Yang naik gaji itu selama 2 tahun, yaitu terakhir kali yaitu adalah kenaikan di ini saja. Nah, jadi 7 ya. 7 kali 150 baru ditambahkan 1.200.000 ya. Nah, seperti itu. Nah,
jadi nanti jawabannya ada di sekitar sini ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 9. Nah, saya enter aja ke bawah. Oke, nomor 9. Nah, kita masuk ke materi barisan. Oke, nomor 9 ini saya jawabkan yang nomor 9, nomor 10 nanti kalian sendiri ya. Oke, nomor 9 yang ditanyakan apa? Barisan bilangan berikut yang merupakan barisan aritmatika. Saya jelaskan kembali, barisan aritmatika itu punya selisih atau B itu tetap ya. Kemudian ada namanya barisan geometri ya, geometri. Nah, geometri ini yaitu yang barisannya itu punya rasio, yaitu bentuknya kelipatan nanti. Nah, kemudian ada lagi barisan namanya Fibonacci nih, yang seperti ini ya. Fibonacci ini adalah barisan yang kalau barisan ketiga itu adalah penjumlahan dua barisan sebelumnya, barisan keempat penjumlahan dari dua barisan sebelumnya, seperti itu Fibonacci. Ada lagi barisan bertingkat ya. Nah, barisan bertingkat itu misalkan seperti 1, misalkan 3. Nah, ini tambahkan dari 2 ya. Kemudian di sini 6 misalkan. Kemudian di sininya 10 misalkan seperti itu. Dan di sini 15. Nah, ini dapat dari mana? Ini adalah barisan yang bertingkat. Ini ditambah 3, ini ditambah 4, yang ini ditambah 5. Selisihnya pun ini ditambah 1. Nah, itu adalah barisan bertingkat. Nah, tidak seperti aritmatika kan, cuma yang ini langsung konsisten, yang barisan yang kedua ini ya. Nah, kalau barisan bertingkat itu yang ke tingkat kedua atau tingkat ketiga baru yang konsisten. Oke, kita identifikasi pilihannya ya, yang A. Coba kita lihat yang A. Ini ada 2, 6, 18, 54, 162. 2 ke 6 ini kalau kita ketahui itu dikali 3 ya. Nah, 2 kali 3 6, 6 kali 3 18, 18 kali 3 54, 54 kali 3 162. Ya, benar ya. Nah, ini namanya, ini bukan barisan aritmatika tapi ini barisan geometri dengan rasio tadi, yaitu pengalinya. Pengalinya berapa? Pengalinya adalah 3. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang pilihan B, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4. Nah, ini adalah barisan apa ya? Kita tunda dulu. Nah, sekarang yang C, 2, 2, 4, 6, 10. Nah, kita cek. Ini barisan pertama, barisan kedua sama ya. Suku pertama, suku kedua sama. Suku ketiga itu 4 itu penjumlahan dari 2 tambah 2, 4. 6 itu penjumlahan dari 2 tambah 4, 6 ya. Kemudian 10 itu dari 4 tambah 6. Berarti ini adalah Fibonacci ya. Fibonacci. Nah, kemudian yang terakhir 2, 3, 5, 8, 12. 2, 3, 5 ya, 8, 12. Oke, kita cek nih selisihnya berapa. Ini 1, ini 2, ini 3 ya selisihnya. Kemudian ini 4. Nah, coba kita cek lagi, ini 1 selisihnya konsisten 1. Nah, ini adalah barisan bertingkat. Nah, jadi kita cek yang terakhir yang B ya, negatif 4, negatif 2. Negatif 4 jadi negatif 2 tambah 2 ya. Negatif 2 jadi 0 tambah 2 lagi. 0 jadi 2 tambah 2. 2 jadi 4 ditambah 2. Jadi yang jelas jawabannya adalah B, karena itu barisan aritmatika. Oke, semoga mudah untuk dipahami. Selanjutnya nomor 10 kalian kerjakan sendiri ya. Kita lanjut ke nomor 11. Nah, kita belajar barisan geometri nih. Pada suatu barisan geometri, suku kedua 15, suku ke-6 1215. Suku ke-8 pada barisan tersebut adalah, nah, oke. Kita cek di sini ya.
Nah, suku keduanya adalah 15. Nah, ingat pakai diketahui. Suku kedua 15, 1215 ada barisan geometri. Jadi jangan mikir lagi. Kalau sudah diberitahu barisan geometri berarti dia barisan geometri. Maka kalian harus ingat ARNI ya. A R N kurang 1 ya, untuk rumus ininya, barisannya ya. Nah, ini bakalan kepake. Barisan geometri suku ke N UN sama dengan ARN dikurang 1. A ya. A suku pertama, R itu rasio, N ini adalah yang ini suku ke nya ini ya, urutannya. Kemudian dikurang oleh 1. Suku kelima 15, maka U2 sama dengan AR 2 dikurang 1, maka 15 sama dengan A kali R saja. Suku ke-6 itu 1215, suku ke-6 kalau pakai arti ini, maka A dikali R 6 kurang 1. 6 kurang 1 berarti 5. Nah, maka 1215 sama dengan AR pangkat 5. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bandingkan ya kedua suku tersebut. Nah, oke, kita bandingkan berarti kita ini kan yang terbesar kita taruh di atas U6 nya ya. Nah, ini A nya coret ya karena sama. Nah, A nya ini kita coret. Nah, kita konsen ke R. Ini R pangkat 1, maka kalau pembagian ya, nanti kita belajar di kelas 9 ada namanya pembagian perpangkatan ya, per A, sini A pangkat N. Nah, kalau ketemu yang seperti ini, maka dia itu adalah pangkatnya langsung dikurangkan ya, pangkatnya langsung dikurangkan. A pangkat M dikurang A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, sama seperti ini, 5 dikurang 1, R pangkat 4, 1215 bagi 15, 81 ya. Nah, 81 itu adalah 3 pangkat 4. Nah, karena sama pangkatnya maka kita coret. Maka R sama dengan 3. Baru kita substitusikan ke yang mudah. Yang mudah itu adalah U2, yang mana A kali R saja. Karena 15 itu adalah A kali R ya, R-nya kita ganti 3, maka A dikali 3. 15 sama dengan A dikali 3. 3-nya kita pindah ke sebelah kiri. Ini hubungannya ada perkalian, pindah ke sebelahnya, maka jadi pembagian. 15 bagi 3 itu hasilnya 5 ya. Nah, kalau saya kecepatan membahasnya bisa kalian stop, kemudian kalian ulangi lagi bagian mana yang menurut kalian tadi itu kecepatan ya. Nah, selanjutnya A nya 5 kita sudah dapat, R nya sudah dapat 3. Yang ditanyakan kan suku ke-8 tadi ya, berarti U8. Kita pakai konsep ARNI lagi. Nah, sini 5 dikali 3 pangkat 8 kurang 1, 3 pangkat 7. 3 pangkat 7 kita sudah tahu belum 3 pangkat 7 nih? Kayaknya belum ya. Nah, 3 pangkat 7. Nah, 3 pangkat 7 nanti dikali 5. Nah, 3 pangkat 7 itu berarti 3 dikali 3 terus sampai 7 kali. Bekal kita cuma 3 pangkat 4 nih, 81 ya. Nah, 3 pangkat 4 81. Kalau 3 pangkat 7 berarti itu adalah sama dengan 3 pangkat 4 ya ditambah 3 ya kan. Nah, ini pakai logikanya ya. Nah, maka di sini berarti 3 pangkat 7 ya sama dengan, nah ini 3 pangkat 4 ya dikali 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 4 berapa sih? 81. Nah, 3 pangkat 3 berarti 27. Tinggal dikalikan nanti dapat hasilnya. Baru langsung dikalikan 5, dapatnya ini 10.935. Jadi jawabannya adalah yang ini 10.935. Kita cek di bagian atas.
Jawabannya adalah 10.935 ya. Nah, jadi jawabannya adalah B. Oke. Kemudian lanjut kita ke 11 tadi sudah dijawabkan. Nah, sekarang ini ada nomor 12. Kita masuk ke pembahasan koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius ini ya berdasarkan titiknya ya. Berdasarkan titiknya itu dilihat di sini. Nah, titik A berapa, titik B berapa, titik C berapa. Dan ingat juga kuadran ya. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4 ya. Nah, kuadran 1 ya, kalau melihat di titik nih, saya contohkan yang B nih. Yang B itu ingat ya, koordinat itu dari X, Y. Jadi dilihat sumbu X-nya dulu baru sumbu Y-nya. Kalau titik B itu adalah sumbu X-nya adalah, lihat sini. Nah, 6 ya. Jadi 6, X, Y-nya di mana? Y-nya, Y sumbu ini. Nah, ini ada di 1. Maka 6,1. Apakah benar? Oh, tidak ya. Berarti bukan. Kemudian yang C nih, yang C ya. Yang C itu X, Y. X dulu 3 ya. Berarti 3. Kemudian Y-nya gimana? Si C ini negatif 3. Apakah benar? Oh, tidak. Itu salah ya. Kemudian kita cek yang A lagi, yang A ya, yang A. A kita cek, jangan terpaku ketiganya ini ya, tapi terpakulah ke X, Y. Nah, sumbu X dia diletak mana nih? Ya, di sumbu X dia di 0, berarti 0. Ya. Berarti di sininya adalah 0, kemudian Y-nya di mana? Y-nya ternyata di 3 ya. Berarti 0,3. Nah, berarti ini salah ya. Nah, selanjutnya yang D. Kita cek yang D. X-nya, sumbu X-nya ada di negatif 5 ya. Oke, benar. Kemudian Y-nya ya, ini Y lagi yang kita ini kan. D di mana? Oke, di negatif 2. Nah, berarti di sini. Ya, di negatif 2. Nah, berarti benar jawabannya ya. Nah, jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu ya. Soal berikutnya itu dicoba sendiri ya. Nah, akan jawab sendiri. Kita nanti lanjut ke soal 14, 15 di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.